Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan belajar dua materi yang tidak kalah penting dengan materi yang sebelumnya dalam pemrograman Python, yaitu fungsi dan penanganan error. Fungsi dipakai untuk memecah program menjadi bagian kecil agar mudah digunakan ulang, sedangkan error handling berguna untuk mencegah program berhenti saat terjadi kesalahan. Nah, seperti biasa, kita akan bahas teori dan langsung praktek di Visual Studio Code. Yuk kita langsung mulai. Kita akan mulai dari fungsi. Fungsi adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang kali. Tujuan utama dari fungsi yang pertama adalah menghindari penulisan kode berulang. Yang kedua, membuat kode lebih rapi. Yang ketiga, memudahkan debugging. Yang keempat adalah memecah masalah besar dan bagian kecil. Di Python, fungsi itu bisa dibuat dengan kata kunci def. Nah, ini kita langsung buat contohnya aja ya. Kita akan buat fungsi sederhana. Def apa? Oke. Nah, di sini saya membuat fungsi bernama sapa. Kata def artinya define atau mendefinisikan. Setelah nama fungsi, ada tanda kurung. Di sini ada tanda kurung dan titik 2. Baris di bawahnya itu harus dibuat 4 spasi. Nah, fungsi ini tidak memiliki parameter dan hanya mencetak teks sederhana. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan panggil fungsinya. Sini siapa? Nah, sini kalau kita jalankan, itu hasilnya muncul. Artinya, fungsinya itu bekerja dengan baik dan bisa dipanggil kapan aja. Nah, sini coba kita jalankan ya. Nih, hello, welcome to the Sapa function. Nah, selanjutnya kita akan coba buat fungsi dengan parameter. Parameter adalah nilai yang kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Def, ini kita ubah aja jadi nama. Sini kita ubah ini. Sini kita coba nama Andi. Sapa, nama Budi. Nah, di sini seperti ini aja. Nah, jadi seharusnya kalau di run, ini setiap kali saya memanggil sapa nama, saya bisa memberi nama yang berbeda. Nah, seperti inilah. Seperti ini contohnya. Sorry. Sorry guys, masih. Nah, coba dijalankan lagi. Nah, ini dia. Hello Andi, welcome to the Sapa function. Yang bawahnya, hello Budi, welcome to the Sapa function. Nah, jadi inilah kekuatan dari fungsi. Dia itu fleksibel dan bisa dipakai berulang kali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dengan return value. Selain menampilkan output, fungsi juga bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita hapus, kita akan buat div
tambah A sorry, hasil sama dengan A ya. Nah, ya sudah, kita akan buat ya, kita panggil print. Nah, itu aja ya. Nah, jadi return itu bisa membuat fungsi mengirim nilai kembali ke pemanggilnya. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang ingin menggunakan perhitungan matematika atau logika. Nah, seperti ini dia kalau di run. Nih, ya keluar hasilnya 7. Oke. Nah, cukup sampai di sini saja pembelajaran mengenai function atau fungsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke penanganan error. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita harus tahu dulu error dalam Python itu apa aja sih? Nah, jadi saat kita menjalankan program, itu kadang terjadi error. Contoh error yang paling umum itu adalah zero division error, type error, value error, dan file not found. Nah, kita bisa menangani error-error tersebut dengan try dan accept agar proses itu atau programnya itu tetap berjalan. Nah, kita akan masuk saja langsung ke codingannya ya. Sini kita akan buat print sini hasil pembagian ya, itu 10 angka. Oke. Sini kita kasih accept ya. Accept zero division error. Maka jika error zero division error, maka print error bisa membagikan dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan berbagi accept lagi. Accept value error. Nah, di sini dia. Nah, sini coba kita run. Itu ada yang salah. Sebentar. Oh, sorry. Nah, error pertama itu kita buat agar saat memasukkan nilai 0, itu nanti akan keluar error, tidak bisa membagi dengan 0. Nah, di sini kita coba. Ini ya. Nah, ini kan yang keluar hasilnya error, tidak bisa membagi dengan 0. Nah, penanganan error kedua itu saat user memasukkan input yang tidak berupa angka. Nah, di sini kita coba lagi ya. Nah, jadi saat user itu memasukkan inputan yang tidak berupa angka, contohnya B, hasilnya itu kan seperti ini. Error, masukkan harus berupa angka yang valid. Nah, jadi
Bagian try itu adalah kode yang mungkin bermasalah. Jadi, kalau error terjadi, program tidak akan berhenti, tapi masuk 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 ke except. Nah, kita juga bahkan bisa menangkap lebih dari satu jenis error. Kalau di sini saya menggunakan dua jenis error, yaitu zero division error dan value error. Selanjutnya, kita akan coba buat try, except, else, dan finally. Nah, kita akan masuk aja ke kodenya langsung ya. Di sini kita akan rombak beberapa. Di sini kita akan tambahkan hasil sama dengan 100. Oke, boleh. Di sini kita akan buat satu lagi else. Else. Ini boleh. Di situ kita tambah finally. Print program selesai. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan else agar saat dijalankan itu akan berhasil kalau tidak ada error. Nah, jadi kalau hasil pembagiannya benar, dia akan langsung masuk ke bagian else. Nah, di bawahnya saya membuat finally. Finally ini dijalankan, mau ada error atau tidak, ini akan langsung menutup file atau koneksi database ke mana-mana. Jadi ini adalah kayak program penutup lah. Nah, ini kita coba jalankan. Error. Sini error. Sorry ya, kurang spasinya. Ini kita coba jalan lagi. Nah, sini kita coba masukkan pembagian yang benar ya. Sini kita coba 100 bagi 100. Nih, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau hasil pembagiannya itu benar atau tidak terjadi error, dia akan langsung masuk ke bagian else. Jadi di sini hasil pembagian adalah 1. Nah, langsung ditutup oleh finally. Program selesai dijalankan. Mau error atau tidak error, dia akan langsung ditutup ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu custom error atau error buatan sendiri. Jadi, pada Python, kita tidak hanya bisa menangani error bawaan seperti value error, zero division error, atau tab error. Tapi, kita juga bisa membuat error kita sendiri, lengkap dengan pesan yang sesuai kebutuhan program. Custom error biasanya digunakan saat kita ingin memastikan suatu kondisi tertentu itu terpenuhi. Misalnya, usia tidak boleh minus, nilai tidak boleh lebih dari 100, atau username dan password tidak boleh kosong. Jadi, dengan custom error, kita bisa memberikan pesan error yang lebih jelas, lebih sesuai konteks, yang akan lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Cara membuat custom error itu kita menggunakan RISE. Nah, kita akan coba langsung masuk ke codingan sederhananya. Sini kita hapus saja. Sini kita akan buat fungsi cek usia. Def
cek usia. I'm sorry. Usia. If usia kecil dari 0, maka print rise exception usia tidak boleh negatif, else atau print usia valid. Oke, ini kita buat try-nya di sini. Try umur sama dengan ini. Oke, cek usia umur. Ini tipe ya. Oke, sini itu. Kita kasih exception lagi sekali lagi ya. Exception as a print art. Nah, jadi di sini saya membuat fungsi cek usia. Lalu saya cek if atau kalau usia kurang dari 0, itu akan langsung memunculkan error menggunakan rise exception. Jadi, rise itu artinya memaksa munculnya error sekarang juga. Jadi, perhatikan pesan bahwa usia tidak boleh negatif. Jadi, kalau misalnya ada orang yang memasukkan angka nilai minus, itu kita akan langsung menampilkan pesan bahwa Python, tetapi kita sendiri yang menampilkan errornya. Jadi kita tidak menunggu error dari Python, tapi kita langsung memunculkan pesan bahwa ini error. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini saya bungkus pemanggilan fungsi ini dengan blok try except supaya programnya itu tidak crash ketika error terjadi. Kita akan tampilkan pesannya lewat print A. Nah, jadi coba kita run. Di sini kita coba run, sorry ya. Nah, di sini kita akan coba masukkan negatif dulu. Misalnya negatif 1. Nah, sorry. Kalau kita 0. Nah, ini dia. Jadi, kalau yang kita masukkan atau yang kita input itu kecil dari 0, dia akan mengeluarkan usia tidak boleh negatif. Tapi, kalau kita masukkan besar dari 0, dia akan langsung memasukkan usia valid. Nah, seperti inilah cara menggunakan error buatan atau custom error. Jadi, custom error ini biasanya dipakai kalau kita ingin memberikan pesan error yang lebih jelas untuk user. Contohnya itu kayak harga tidak boleh minus, jumlah barang tidak boleh 0, password minimal 8 karakter, atau kalau di game itu biasanya ada pesan level game tidak mencukupi, Anda tidak bisa masuk. Nah, seperti inilah cara menggunakan rise atau custom error. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita mengenai fungsi dan penanganan error. Fungsi itu cara membuat, memanggil, menggunakan parameter return dan default value. Sedangkan error handling atau penanganan error
itu menggunakan try, except, else, finally, dan custom error. Kedua konsep ini adalah fondasi besar dalam membuat program Python yang baik dan rapi, dan juga aman. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.